1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para dewan juri yang terhormat serta para panitia lomba debat kali ini yang telah bekerja keras yang kami banggakan, dan rekan berpikir kami dari tim pro maupun tim kontra, dan para pemerhati debat yang kami banggakan. Dewan juri yang terhormat, kami selaku dari tim pro sangat menyetujui lahirnya mosi perdebatan kali ini, yaitu sebagai negara berkembang, dewan ini akan mempermudah izin investasi pertambangan demi meningkatkan pendapatan negara. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami memaparkan argumen kami mengapa kami setuju dengan mosi kali ini, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk mendefinisikan mosi pada perdebatan kali ini. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Yang kedua, investasi pertambangan, yaitu penanaman modal dalam kebijakan eksplorasi, ekstraksi, dan pemrosesan sumber daya mineral dan tambang. Latar belakang yang melahirkan mosi ini yaitu negara berkembang seringkali menggunakan sektor pertambangan demi meningkatkan pendapatan mereka. Namun proses perizinan yang rumit membuat investor seringkali tidak jadi untuk menanamkan modal mereka. Padahal dengan menanamkan izin investasi dan mempermudah izin investasi di pertambangan dapat membantu kita, terutama Indonesia sebagai negara berkembang, untuk meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Yang kedua, saat ini banyak negara berkembang memberlakukan aturan ketat dalam hal ini sehingga investor tidak tertarik untuk menanamkan izin investasi. Padahal sebenarnya dengan mempermudah izin investasi ini kita dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, poin kami yaitu dengan mempermudah izin investasi juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, dan para pekerja juga bisa mendapatkan upah yang lebih dari mempermudah izin investasi pada kali ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya yang nantinya akan diperkuat oleh pembicara dan kedua dari tim kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya pembicara pertama dari tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Cek. Pidato saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dua respon kami terhadap tim proposisi, di mana yang pertama, kami rasa analisis mereka tidak dapat dibeli dan tidak dapat dikredit. Mengapa? Mereka gagal mengkarakteristikkan negara berkembang yang dimaksud itu seperti apa. Dewan juri, mari lihat di sisi kami. Negara berkembang yang kami maksud yaitu yang pertama, industri yang belum berkembang. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk besar tapi pendapatan yang kurang. Yang ketiga, sumber daya yang belum terarah. Yang kedua, mereka tidak menjelaskan bahwasanya mempermudah izin ini yang dimaksud seperti apa. Apakah mempermudah izin ini melalui mempermudah izin dalam administrasinya atau bagaimana? Mereka tidak menjelaskan itu, sehingga mereka tidak dapat dikredit Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya ketika ini dilakukan akan menambah lapangan pekerjaan. Oke, kami percaya itu. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, ketika ini diterapkan akan membuat daya tarik kepada investor asing untuk berinvestasi dalam pertambangan. Akan tetapi lihat, kita ini negara berkembang loh. Bagaimana kita ingin menjadi negara maju ketika kita masih menggunakan investor asing, ketika kita masih menggunakan tenaga-tenaga dari luar untuk menguasai pertambangan yang ada di Indonesia. Pertambangan di Indonesia ini sangat besar. Dewan juri catat berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatatkan pendapatan negara bukan pajak pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pertambangan per 16 Desember 2022 sebesar 173,5 triliun atau sekitar 170% dari target yang telah ditetapkan sebesar 101,8 triliun. Mari lihat, catat bahwasanya pertambangan kita itu sangat besar.
Bagaimana ketika kita mempermudah izin ini, maka investor-investor asing ini akan berkuasa di pertambangan kita. Masuk ke dalam poin argumentasi kami. Ketika mempermudah izin investasi, maka kita sama saja akan membiarkan investor negara asing untuk menguasai pertambangan kita. Sadari Dewan Juri, ketika kita melihat status quo yang ada saat ini, data dari CNBC Indonesia mengungkapkan 85% pertambangan di negara kita dikuasai oleh negara asing, sehingga hal ini tidak akan baik, bukan? Dewan Juri yang terhormat, mereka juga gagal memberikan mekanisme dan solusi yang akan mereka terapkan nanti. Mereka gagal memberikan solusi dan mekanisme. Sadari bahwasanya mosi kita kali ini adalah mosi proposal loh. Dia tidak sama sekali memberikan proposal yang dia sama sekali tidak memberikan proposal. Ada kan proposal dari kami, yaitu yang memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia sebagai tugas pemerintah. Dewan Juri, kami rasa mempermudah izin itu tidak baik. Bagaimana ketika kita memanfaatkan SDM yang ada di negara kita saja? Sekian, terima kasih. Saya bangga jadi di posisi. Baik, selanjutnya pembicara kedua dari tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumen selama 5 menit. Baik, saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Dewan Juri dan kawan berpikir kami, baik dari tim pro maupun tim kontra, yang saya banggakan. Dan tidak lupa juga untuk kakak-kakak panitia yang telah bekerja keras demi berjalannya debat kita pada kali ini, serta para hadirin yang saya muliakan. Saya, Kire Sakina, selaku pembicara kedua, ingin melanjutkan atau melengkapi argumen dari rekan saya. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yaitu sebagai negara berkembang, Dewan ini akan mempermudah izin investasi pertambangan demi meningkatkan pendapatan negara. Sebelum masuk ke inti argumen saya terlebih dahulu ingin membidas pernyataan dari pembicara satu tim kontra. Nah, mereka menyatakan bahwa menyampaikan bagaimana definisi kami sebagai tim pro. Dari pembicara pertama saya telah menyampaikan bagaimana definisi negara berkembang, dan lagi-lagi saudaraku tidak memperhatikan pembicara pertama kami, dan kami telah mengatakan bahwa negara berkembang seringkali menggunakan sektor pertambangan demi meningkatkan pendapatan negara. Namun proses perizinan pendapatan negara belum begitu rumit dan birokrasi seringkali menghalangi investor untuk menanamkan modal. Dan juga kita ketahui saudaraku bahwa negara berkembang merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah dan dengan mempermudah izin investasi pertambangan demi meningkatkan pendapatan negara. Nah, dengan ini kami sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya mineral yang sangat melimpah, contohnya Indonesia, harus menginvestasikan izin pertambangan. Mengapa demikian? Dewan Juri yang telah menjadi Indonesia Emas 2045, kita harus memperlihatkan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga dengan SDM atau sumber daya manusia yang kompeten kita bisa meningkatkan kualitas negara kita dan juga sumber daya mineral di Indonesia. Baik, silakan saudaraku. Oh, belum? Oke, saya lanjut. Maaf. Nah, dan juga mineral di Indonesia sangat melimpah sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dan kita dituangkan untuk anak-anak bangsa dan menuangkan pendapatan negara di interupsi. Baik, silakan saudaraku. Dewan Juri dia mengatakan bahwasanya ini adalah negara berkembang. Justru Dewan Juri ketika kita ini mengamini bahwasanya ini negara berkembang, justru kita harus memperdayakan sumber daya manusia atau sumber daya alam yang ada di Indonesia, bukan malah mengamini dari posisi proposisi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas interupsi yang telah diberikan. Lagi-lagi saya menekankan saudaraku dari apa yang saya sampaikan tadi, dan sepertinya saudara tidak mendengarkan baik-baik atau tidak menyimak dengan baik apa yang telah sampaikan. Maka dari itu saudaraku, saya ulangi kembali dan saya berharap saudara dapat memperhatikan apa yang argumen saya sampaikan. Nah, baik, saya lanjut. Argumen yang
tadi saya sampaikan, dan saat ini banyak negara berkembang memperlakukan aturan ketat dalam hal ini untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Proses perizinan yang panjang ini sering kita menghalangi investor. Jadi kami tekankan kembali bahwasanya kami sebagai tim pro setuju dengan mempermudah izin investasi perkembangan demi meningkatkan perdebatan negara. Cukup sampai di sini argumen yang saya sampaikan. Bunga Mawar Vijay Selasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim pro menyisakan waktu 1 menit 25 detik. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumen. Pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim proposisi membuang-buang waktu 1 menit untuk memperkenalkan, padahal Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami 1 menit sangat berharga untuk menjawab beban pembuktian yang sangat diamin-aminkan oleh tim pro, dan juga tidak memanfaatkan waktu yang dimana dia menyisakan 1 menit untuk hanya menyisakan 1 menit. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, kalian datang membawakan redaksi dan membiarkan negara sendiri terjajah oleh negara lain, di mana mereka membiarkan investor asing masuk ke dalam negeri dengan iming-iming bahwasanya akan mempermudah dan akan memperkaya Indonesia. Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri selamat datang di dunia kontra yang akan mengelaborasikan bagaimana redaksi yang akan dibawakan oleh tim proposisi yang sangat-sangat tidak dapat dibeli dan dikreditkan. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, sejauh ini ada beberapa respon dari proposal yang telah dibawakan oleh tim proposisi, yang dimana kami akan menyisipkan ke dalam argumentasi kami, dan ini sebagai poin pembuktian, beban pembuktian bagi tim proposisi. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat di dunia kontra mengatakan bahwasanya dengan adanya izin mempermudah investor masuk ke Indonesia dengan iming-iming hanya untuk dengan iming-iming hanya untuk mendapatkan peningkatan negara. Dewan Juri ini salah. Dewan Juri terhormat, mengapa? Perlu kita ketahui bersama, investor adalah dua belah pihak yang akan bekerja sama, tentunya akan juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dewan Juri terhormat, ketika investor asing masuk ke dalam negeri, tentunya dia juga memiliki tujuan. Misalnya contohnya Dewan Juri terhormat, bisa kita lihat sekarang di PT-PT di Kalimantan sana. Dewan Juri terhormat didominasi oleh bangsa asing, yaitu Cina. Dewan Juri terhormat, mengapa? Karena mereka membiarkan investor masuk asing, di negara kita, dan tentunya investor juga memanfaatkan Dewan Juri terhormat, yaitu mendatangkan warga negaranya untuk juga ikut mengelola sumber daya alam di Indonesia. Dewan Juri terhormat, kami mengamini bahwasanya Indonesia, silahkan. Baik, terima kasih. Dari banyaknya kalimat yang saudara sampaikan, saudara belum menjelaskan secara to the point maksud solusi dari mosi tersebut. Makasih. Dewan Juri, nampaknya saudara terlalu terburu-buru dalam menanggapi di dunia kontra. Dewan Juri yang terhormat, lanjut. Dewan Juri yang terhormat, investor asing masuk ke Indonesia dengan iming-iming hanya untuk menambah pendapatan negara. Malah Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya investor asing masuk, tentunya silakan. Baik saudaraku, terima kasih. Dari tadi Anda memaparkan tentang izin investasi pertambangan yang dimana negara luar itu menguasai investasi pertambangan. Maka dari itu pemerintah menetapkan untuk pembagian sebagian saham dari investor asing dan juga investor dari dalam negeri. Sekian, terima kasih saudara. Dewan Juri yang terhormat, status quo sekarang mengatakan bahwasanya negara sekarang di Indonesia memiliki administrasi atau izin investasi di pertambangan itu sedikit sulit. Dewan Juri yang terhormat, tetapi bisa kita lihat status quo sekarang yang ada di Kalimantan, di mana di sini sudah mendominasi bangsa-bangsa asing. Bagaimana Dewan Juri yang terhormat ketika izin investasi pertambangan dipermudah? Dewan Juri yang terhormat, tentunya akan mendominasi seluruh bangsa-bangsa asing untuk memanfaatkan juga sumber daya alam di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, lanjut. Yang kedua Dewan Juri yang terhormat, saudaraku dari tim proposisi tidak menjelaskan atau mengkarakteristikkan mempermudah izin seperti apa. Dewan Juri yang terhormat, tidak, terima kasih.
Tidak, terima kasih. Dia tidak menjelaskan bahwasanya bahwasanya mempermudah seperti apa dalam investasi perkembangan di negara mereka, di sisi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwasanya di posisi kita sekarang ya, Dewan Juri, di mana kita tidak mempermudah saja, sudah urgent untuk ditangani. Bagaimana ketika ini sudah dipermudah Dewan Juri yang terhormat, tentunya di sisi mereka tidak akan tidak memikirkan bagaimana kelanjutan negara kita. Dia juga mengatakan bahwasanya kita negara berkembang seperti apa yang maksud Dewan Juri yang terhormat. Justru ketika kita berkembang tentunya akan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam kita sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri, perlu kita ketahui bersama bahwasanya mosi kita pada kali ini adalah mosi proposal yang dimana membutuhkan mekanisme dan solusi, Dewan Juri terhormat. Di sisi kami, solusi yang kita dapat tawarkan yang Dewan Juri yaitu memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia sebagai tugas pemerintah, Dewan Juri terhormat. Mekanisme di mana kita perlu memanfaatkan teknologi serta sumber daya manusia yang di mana kita dapat mendata masyarakat dengan yang ahli dalam mengembangkan industri batubara. Misalnya Dewan Juri terhormat, ketika dia mengembangkan pendidikannya di dunia industri, misalnya dia mengembangkan pendidikan di Jepang, Dewan Juri terhormat, itu kita perlu tarik untuk bagaimana dia bisa memanfaatkan di Indonesia, Dewan Juri terhormat. Terima kasih. Baik, itulah tadi argumen dari pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumen. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati perdebatan, serta rekan kami dari tim kontra yang amat kami banggakan. Saya Muhammad Dudan Alfarizi selaku pembicara ketiga ingin menyampaikan bahwa kami sangat setuju atas mosi pada hari ini. Mengapa demikian, Dewan Juri terhormat? Kami memiliki beberapa bidasan sebelum kami masuk ke ranah argumentasi kami. Yang pertama, tim kontra menyatakan investor pertambangan hanya iming-iming saja. Yang mana itu sama sekali tidak benar. Jika kita melihat ke depan, investasi pertambangan itu cukup akan membuat Indonesia maju. Mengapa? Pada data, pemberhentian PLTU batubara akan membuat Indonesia rugi sebesar 3,96 triliun, menciptakan risiko pengurangan tenaga kerja sehingga 14.022 orang dan meningkatkan angka kemiskinan sebanyak 3.300 orang. Kemudian yang Dewan Juri yang terhormat, tim kontra mengatakan kepemilikan investasi pertambangan itu milik negara asing. Tentu itu tidak. Telah ditegaskan oleh Presiden kita Joko Widodo bahwa investasi pertambangan pada PT Emas di Halmahera itu adalah milik Indonesia sebanyak 50%. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, investasi dalam cakupan bangsa kita sendiri itu adalah poin yang perlu kita utamakan. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena dengan kita mengutamakan investor dari negara kita sendiri, itu akan membuat kita dapat merealisasikan Indonesia Emas 2045. Kemudian saya akan masuk ke ranah argumentasi saya. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh teman saya dari pembicara kedua, sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya mineral yang amat banyak, Indonesia harus menginvestasikan izin pertambangan, memudahkan izin investasi pertambangan. Mengapa? Dewan Juri yang terhormat, untuk menjadi Indonesia Emas 2045, kita harus memperhatikan sumber daya manusia yang kompeten. Baik, saudaraku. Bagaimana kamu dapat menjamin ketika mempermudah izin investasi ini akan didominasi oleh bangsa asing? Ketika investor asing masuk pastinya akan membawa tenaga kerjanya dari luar negeri, Dewan Juri yang terhormat, sehingga pertambangan kita akan dikuasai oleh bangsa asing. Bagaimana kamu menjamin itu tidak akan dapat? Baik, saya akan menjawab.
pertanyaan Anda itu untuk tim kontra, untuk bertanya kepada tim kontra. Mengapa? Karena maka dari itu dibangun badan pengawas dalam hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga pembagian saham dari investor asing dan para investor dalam negeri sudah diatur. Dan juga kita bisa mempersulit kepada investor luar negeri dan mempermudah kepada investor dalam negeri. Kita bisa seperti itu guna untuk menciptakan Indonesia emas. Terima kasih. Baik, pembicara ketiga dari tim pro merasakan waktu selama 1 menit 49 detik. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Kami percaya untuk sebagai negara berkembang justru kita tidak bisa mempermudah izin investasi pertambangan demi meningkatkan pendapatan negara bagi negara asing. Mengapa Dewan Juri? Sejauh ini terdapat beberapa respon yang kami dapatkan, di mana tim pro mulai dari pembicara 1 hingga pembicara ketiga sama sekali tidak menjelaskan bagaimana proses izin investasi yang sulit bagi mereka, dan juga mereka tidak menjelaskan seperti apa investasi yang seperti apa izin yang mempermudah. Mereka tidak menjelaskan bagaimana mekanisme mempermudah yang ingin mereka terapkan Dewan Juri yang terhormat untuk investor asing ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya banyak negara berkembang yang mereka mengatakan bahwa banyak negara berkembang yang memberi izin yang ketat bagi para investor. Ini sama saja Dewan Juri yang terhormat mereka mengamini bahwasanya negara-negara berkembang tersebut memiliki pemikiran yang berkembang, di mana mereka tidak ingin menjadikan sumber daya alamnya dikuasai oleh investor asing yang datang, dan juga dengan datangnya mereka tentu akan membawa tenaga kerja dari negara mereka sehingga akan menguasai di negara kita sendiri. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita Dewan Juri yang terhormat, kami mengamini bahwasanya pertambangan di Indonesia adalah milik Indonesia. Namun bisa kita lihat status quo sekarang yang mendominasi ketenaga kerjaan yaitu bangsa asing, bukan warga asing. Lantas bagaimana tanggapan Anda tentang Indonesia Emas 2045 jika dalam artian kita mempersulit izin atas sumber daya yang kita miliki? Saudaraku mungkin sangat tidak paham dengan terkait bagaimana konsep negara berkembang. Negara berkembang itu sama saja kita tidak terlalu bergantung pada investor, di mana ketika kita mempermudah izin itu sama saja dengan artian kita bergantung pada investor karena dengan memberikan mereka izin yang mudah. Dewan Juri, sadarilah bahwasanya status quo saat ini perekonomian Indonesia sudah hampir dikuasai oleh negara asing, dalam hal ini negara Cina. Dan bagaimana bisa kita memberikan izin yang mudah lagi untuk negara asing lainnya bagaimana kita bisa memberikan izin yang mudah kepada terima kasih. Bagaimana kita bisa memberikan izin yang mudah lagi bagi negara asing untuk mengeksploitasi sumber daya kita? Karena Dewan Juri yang terhormat, saudaraku sendiri mengatakan bahwa untuk pertambangan emas sebanyak 50% di Halmahera dan negara itu dikuasai oleh Indonesia. Dan sayangnya Dewan Juri yang terhormat, itu berarti negara asing pun memiliki hak sebanyak 50%. Lalu bagaimana bisa kepemilikan kita sama atau 50-50 dengan investor asing yang tentu hal ini akan mempermudah mereka dengan mengeksploitasi sumber daya kita, Dewan Juri yang terhormat. Soalnya perlu kita ketahui juga bahwa sayangnya Dewan Juri, ketika kita melihat status quo yang ada dari data CNBC Indonesia, pertambangan di negara kita ini dikuasai oleh negara asing karena adanya permudahan izin untuk asing. Maka dari sinilah kami melatar belakangi bahwa kami sama sekali tidak akan pernah setuju dengan mudahnya akses investasi akan pertambangan yang ada di Indonesia. Karena darilah Dewan Juri dengan
kita tidak mempermudah izin investor asing, itu sama saja kita tidak memberikan izin yang mudah bagi investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya kita. Bahkan tim pro pun ini berarti tim pro tidak paham akan konsep negara berkembang dan membiarkan negara mereka sendiri dikuasai oleh negara asing. Padahal seharusnya di solusi serta mekanisme kami yaitu kita harus memberdayakan sumber daya manusia kita, yang dimana ketika kita memberdayakan sumber daya manusia kita ini sendiri, justru itulah maksud dan tujuan dari negara berkembang, karena kita tidak akan bergantungan pada investor-investor asing yang akan 98% bisa menguasai negara kita sendiri ketika kita memberikan akses terus-menerus secara mudah. Dewan Juri yang terhormat, maka kami tidak mengerti Dewan Juri bagaimana konsep mereka dalam menawarkan bahwa mereka setuju akan mempermudah izin investasi pertambangan demi meningkatkan pendapatan negara, karena mereka sendiri tidak menjelaskan mereka ingin dipermudah seperti apa, administrasinya atau bagaimana. Mereka juga tidak menjelaskan sesusah apa izin investasi pertambangan di Indonesia. Itu sama saja Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak berpegang teguh pada argumentasi mereka, dan mereka tidak argumentasi mereka tidak dapat dikredit Dewan Juri yang terhormat. Maka dengan tegas, lugas serta mantap kami menegaskan kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya sesi reply speech, pembicara dari tim kontra dipersilakan untuk memulai reply speech selama 2 menit dimulai saat pembicara mulai. Pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di penghujung perdebatan kali ini, yaitu closing statement Dewan Juri. Izinkanlah kami untuk menyebutkan poin kekurangan dari tim proposisi dan poin kemenangan dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, mereka pembicara 1 mengatakan akan mempermudah izin investasi kepada investor asing. Akan tetapi pembicara 3 mengatakan akan mempersulit sehingga ini berkontradiksi dan ada miskomunikasi antara tim mereka, yang dimana dia tidak dapat mempertanggungjawabkan argumentasi yang diamin-aminkan oleh tim mereka. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri mereka sedari tadi tidak menjelaskan juga mempermudah seperti apa. Kami tegaskan kembali, dia tidak menjelaskan mempermudah seperti apa. Yang ketiga, mereka juga tidak menjelaskan sesusah apa investasi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dan juga Dewan Juri dia tidak menjawab keraguan dari tim kontra, yang dimana dia tidak bisa membuktikan seperti apa dan bagaimana ketika kita sebagai negara berkembang, yang ketika kita mengizinkan investasi dari luar, bagaimana tim proposisi dapat mempertanggungjawabkan ketika bangsa asing dapat mendominasi di negara mereka. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri, adapun poin kemenangan yang dapat dibeli dan dikreditkan oleh tim kontra Dewan Juri yang terhormat, yang pertama dapat bermain di base case mereka, dan dimana sedari tadi mereka hanya bermain di base case mereka, namun dia tidak dapat bermain di base case kami Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, dia tidak dapat mempertanggungjawabkan argumentasi mereka, dimana dari pembicara 1 dengan 3-nya dia miskomunikasi Dewan Juri yang terhormat, yang dimana adanya kontradiksi terhadap terhadap proposal yang diamin-aminkan Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di closing statement. Terima kasih juga kepada tim proposisi telah mewarnai perdebatan kali ini dengan menunjukkan ketidaktahuan mereka dalam mosi perdebatan kali ini. Kami bangga menjadi tim oposisi. Baik, pembicara dari tim pro dipersilakan untuk memulai reply speech selama 2 menit dimulai saat pembicara mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kami menumpang mandi? Akhir perdebatan telah datang,
menang kalah urusan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan kesimpulan pada mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, sedari tadi para tim kontra menekankan bahwa investor asing dapat menguasai negara, padahal pemerintah sudah berusaha untuk membangun dan meningkatkan pengawasan dalam hal ini. Maka dari itu, yang hadirin yang terhormat dan para dewan juri yang terhormat, tim kontra meragukan di sini kinerja pemerintah. Maka dari itu, dewan juri yang terhormat, sepertinya saudariku dari tim kontra tidak memperhatikan penjelasan saya mengenai izin investasi. Maksud saya di sini izin investasi yang sulit, yaitu izin investasi dalam hal birokrasi yang sangat sulit sehingga membuat investor asing tidak tertarik untuk menanamkan izin investasinya. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu kita sebagai negara berkembang harus memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam ini. Kalau jika tidak diperkembangkan, maka akan mau dikemanakan sumber daya yang melimpah ini. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu kami selaku dari tim pro sejak dari awal tetap berdiri tegak di dalam posisi ini. Dewan juri yang terhormat, kami selaku dari tim pro sangat layak memenangkan perdebatan pada kali ini. Sekian pemaparan kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, itulah tadi sesi reply speech dari masing-masing tim. Selanjutnya sesi evaluasi kepada kedua tim, saya serahkan kepada Dewan Juri. Oke, sebelumnya apresiasi untuk kedua tim. Iya, baik, perdebatan yang sudah cukup menarik dari tim pro juga tim kontra.